teman-teman komunitas yang sudah berhasil menjadi peserta dari program VR Ambassadors. Nah, um, biasanya Bapak Ibu, kalau kami membuat sebuah program, nih saya melihat banyak sekali mantan-mantan, bukan mantan ya, relawan-relawan dari Lentera Edu dan Putra Sampurna Foundation serta Milea Lab juga sebelumnya. Ini pasti tahu kalau kita membuat program pasti di saat pertamanya setelah kick off itu akan ada onboarding session. Onboarding session ini tujuannya adalah untuk sekali lagi meyakinkan Bapak Ibu apakah saya tetap mau berkomitmen untuk join program ini atau tidak. Gitu ya. Jadi kami menghindari yang kayaknya kalau nanti kan saya kasih lihat timeline nih Bapak Ibu. Wah, saya nggak bakalan bisa nih karena saya sibuk sekali. Nah, itu bisa berpikir lagi dan memberikan kesempatan kepada mungkin VR calon VR ambassador yang lain yang mau mendaftar tapi waktu itu kuotanya sudah habis. Karena memang sebenarnya kami membuka untuk sekian orang, namun sekarang sudah bahkan lebih ya, 100, sekarang totalnya 128, dan yang sudah confirm sekitar 100 orang. Nah, Bapak Ibu nanti ketika mendapatkan penjelasan dari saya dan dari Mas Andes, kalau merasa wah ini timelinenya terlalu mepet bagi saya yang sibuk dan sebagainya, nah boleh masih diberikan kesempatan untuk berpikir lagi. Tapi tentu saja kami berharap Bapak Ibu semuanya akan terus semangat mulai dari awal hingga akhir. Banyak juga nih Bapak Ibu yang ragu akan kemampuan diri sendiri. Aduh Bu, saya takutnya enggak sanggup. Kalau masalah keterampilan, skills, semuanya bisa kita belajar bersama. Namun kalau komitmen kuncinya ada di Bapak Ibu sendiri. Oke, next slide, Pak Al. Ya, ini kemarin saya lihat data terakhir ada 128 peserta calon VR Ambassador dan sudah kalau boleh dihitung-hitung tuh kayak 34 provinsi semuanya masuk sih. Walaupun kabupatennya banyak ya Bapak Ibu, kabupaten kecil-kecil. Jadi saya senang sekali bisa merepresentasikan masing-masing wilayah Indonesia. Dan seperti yang tadi ada di videonya Milea Lab, saya suka banget kata-katanya mendemokrasikan teknologi. Jadi semuanya bisa mencoba. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang. Maka kali ini saya mau memperkenalkan dulu siapa sih Putra Sampurna Foundation, apa sih Lentera Edu. Takutnya kan Bapak Ibu misalnya, waduh ini mirip sama sesuatu nih ya, atau wah itu yang rame itu ya. Nah, sekarang saya mau mengklarifikasi sekaligus menjelaskan bahwa Putra Sampurna Foundation School Development Outreach yang membawahi dari Lentera Edu adalah sebuah unit dari bagian Sampurna School System. Fokus kami adalah untuk menyediakan akses pengembangan pendidikan, tentu saja akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi sama sekali kami tidak berafiliasi dengan perusahaan rokok atau kami tidak menggunakan dana operasional rokok. Yang punya pernah sama 20 tahun lalu, 21 tahun lalu, tapi kan sudah dijual kepada Philip Morris dan kami sekarang fokus di pendidikan. Nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya ikut program ini terus ditanyain oleh kepala sekolah, kepala dinas atau orang dinas, wah ini ikut Sampurna, ini rokok ya. Nah Bapak Ibu kalau mau minta pernyataan resmi, surat pernyataan resmi kami bisa sediakan ya. Jadi jangan malu untuk minta nanti kepada Mas Al yang nanti akan membantu di bagian administrasi. Jadi fokus kami adalah memang untuk pendidikan, mulai dari kami punya PAUD, lalu juga sampai university kami ada, dan kalau SDO atau School Development Outreach itu fokus kepada pelatihan guru, pelatihan sekolah, dan sebagainya. Oke, lanjut. Iya, semoga Bapak Ibu tercerahkan ya dengan penjelasan saya tadi. Jadi sudah tidak ada lagi ganjalan, aduh saya mau ikut tapi takut gini, takut gitu. Nah, semua sudah terjelaskan. Di Sampurna di SDO atau School Development Outreach itu kami memiliki 3 pilar utama. Yang pertama adalah Teachers Learning Center. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu adalah perwakilan dari Teachers Learning Center atau PBG. Contohnya dari PBG Musi Banyu Asin atau
TLC Musi Banyuasin, lalu dari Kudus, lalu dari Goa, ada juga mungkin dari Lumajang dan sebagainya. Total kami memiliki 9 TLC. Nah, TLC apa sih TLC ini? TLC adalah sebuah institusi yang menyediakan pelatihan buat guru-guru. Jadi dari guru untuk guru oleh guru. Jadi teman-teman sebagian dari calon VR ambassador di sini juga sudah biasa mentraining guru, bahkan membuat modul pelatihan. Jadi kita tidak mulai dari nol lagi ya Bapak Ibu. Namun kalau ada Bapak Ibu atau teman-teman dari komunitas yang merasa aduh Mbak saya benar-benar newbie nih di sini atau saya benar-benar belum ada pengalaman sama sekali, tidak apa-apa, kita akan belajar bersama. Jadi pada program VR Ambassador ini tujuan utama kita adalah kita mau memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, bukan untuk gagah-gagahan diri sendiri ya, wah ini saya hebat, tapi untuk semuanya, untuk peningkatan kualitas dan hasil dari para murid kita gitu ya. Oke, next. Yang kedua, program kami yang kedua adalah Lighthouse School Program. Lighthouse School Program saat ini kita memiliki, nah ini karena updatean tahun lalu, kalau yang sekarang kami sudah memiliki 15 Lighthouse School Program atau sekolah-sekolah yang tadinya ada di tier kedua lah secara kualitas, yang akreditasinya B, akreditasinya C, kami bantu untuk meningkatkan kualitasnya sehingga nanti ketika mereka mau mengajukan akreditasi itu semuanya mereka sudah pada taraf A. Jadi kami bukan lagi memberikan garam kepada sekolah-sekolah yang bagus, tetapi justru kami membantu sekolah-sekolah yang kualitasnya di nomor 2 atau nomor 3 menjadi yang pertama, sehingga bisa seperti namanya, lighthouse, menerangi sekolah-sekolah di sekitarnya. Total ada 15 sekolah di seluruh Indonesia. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang tergabung. Di sini saya lihat ada juga dari LSP kita yang di Kintamani, di Bali. Ada juga yang dari Bali Mandara juga ada. Selamat datang. Oke, lanjut Pak Al. Program kami yang berikutnya, ya, sumber daya manusia kami tentu saja berpengalaman dengan fasilitator-fasilitator yang sudah mendapatkan sertifikasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal ya. Kalau dalam ini di Indonesia dari Badan Nasional Sertifikasi di level 6. Modul-modul yang kami berikan bukan satu untuk semua kayak SCTV ya, tetapi kami selalu mengadakan need assessment pada setiap kami membuat sebuah program, termasuk program VR Ambassador ini, supaya apa yang diberikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sekali lagi, apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Oke, lanjut. Nah, program terbaru kami yang paling terbaru adalah Lentera Edu, yang kurang lebih kalau Bapak Ibu nih pemirsa setia dari Lentera Edu mungkin sudah tahu kami launching tanggal 10 Oktober 2020. Jadi belum ada setahun Bapak Ibu, namun pengguna kami saat ini sudah 4.000 guru dan calon guru yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan di lenteraedu.id. Boleh diklik sekali lagi, Pak? Lagi? Ya, tujuannya kenapa kami membuat Lentera Edu adalah kami merespon tentu saja dari pandemi ini, Bapak Ibu, di mana para guru merasa bahwa makin susah nih dapat pelatihan yang berkualitas. Kalau virtual webinar-webinar itu terkadang harus berbayar atau terkadang waktunya tidak cocok dengan mereka. Maka dari itu kami membuat Lentera Edu yang sifatnya swapacu atau belajar mandiri. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, seperti pernah tahu kayak Coursera, Udemy, nah seperti itu. Bukan screen time bukan asinkronus ya, bukan sinkronus, tapi lebih kepada asinkronus. Tapi masing-masing dari peserta pelatihan di Lentera Edu memiliki kewajiban untuk menyelesaikan course atau kelasnya. Kalau 2 minggu ya 2 minggu begitu. Oke, lanjut Pak. Penerima manfaatnya ada guru dan calon guru, lalu juga siswa karena ada beberapa course, beberapa kelas yang memang cocok untuk mereka, dan juga kepala sekolah. Bentuknya seperti apa saja? Ada pelatihan, ada pendampingan juga,
lalu ada konsultasi dan refleksi, serta yang paling penting adalah ada penerapan materi. Jadi bukan hanya saja kami memberikan teori-teori, tetapi juga kami meminta Bapak Ibu, misalnya dalam satu sesi, tolong aplikasikan misalnya pembelajaran interaktif ini dengan menggunakan papan permainan online. Nah, setelah itu Bapak Ibu diminta untuk menuliskan refleksinya. Modelnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang program yang paling baru di 2021 kami bekerja sama dengan Media Lab, Kemristek Dikti, dan juga Kemenperin untuk membuat program VR Ambassador. Setelah slide ini, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan hal-hal teknis seperti timeline, kira-kira course apa saja kah yang akan diberikan, apa saja yang akan dilalui Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru Pak Andes akan lebih menjelaskan apa itu VR, karena ini juga masukan input dari beberapa teman yang sudah mendaftar. Bu, saya mendaftar tapi sebenarnya saya nggak tahu VR itu apa ya, kayak gimana ya, tapi saya merasa bahwa program ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya dan teman-teman saya di sekitar. Nanti saya juga bisa berbagi dengan teman-teman sekitar saya. Nah, nanti Pak Andes akan lebih teknis lagi mengenai VR. Oke, lanjut. Nah, jadi tujuan dari program ini adalah tentu saja meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru, baik VR Ambassador nantinya dan siapapun yang Bapak Ibu designasikan atau yang kita bilang sebagai VR Pioneer, untuk dapat menyusun pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan VR tentu saja. Dan VR-nya tidak perlu yang jelimet gitu pakai coding-coding, karena di Media Lab ini tanpa coding serta efisien dari segi alat. Dan juga pastinya kalau kata Pak Dirjen, semua ini jadi guru itu nomor satu tujuannya adalah untuk murid mendapatkan pelayanan dan kualitas pembelajaran. Itu juga menjadi tujuan utama kami. Serta tentu saja meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diseminasi, karena nanti Bapak Ibu ilmunya bukan berhenti di Bapak Ibu saja. Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk mendiseminasikan atau membagikan ilmunya kepada para guru di sekitarnya atau komunitas di sekitarnya juga. Lalu indikator kesuksesannya itu seperti apa sih? Kita dibilang sukses program ini apa? Ketika kami sudah mendapatkan 100 plus ya, tadinya kami cuma minta 100 aja, ternyata peminatnya banyak sekali, bahkan dari 500 yang sudah mendaftar, kami harus sortir lagi. Sudah paling pas nih kalau kata pedagang, udah harga pas 128 VR Ambassador. Nah, nantinya para calon VR Ambassador ini akan mendiseminasikan kepada satu orang kepada 50, kita bilangnya VR Pioneers atau peserta diseminasi. Apakah harus one at a time atau satu kali saya diseminasi harus 50 orang? Tidak harus. Bapak Ibu yang pernah ikut program literasi kami sebelumnya pasti tahu, satu kali 10 orang pun boleh sampai di 5 kali gitu, itu boleh. Tapi memang untuk menjaga kualitas dan kebermanfaatan dari program ini, kami memberikan batasan supaya sayang sekali ilmu yang sangat baik ini kalau harus dinikmati oleh diri sendiri saja, tapi harus diberikan kepada teman-teman yang lainnya juga gitu. Karena untuk ikut program VR Ambassador juga orangnya terbatas. Nah, Bapak Ibulah yang akan menjadi ambassador atau agent of change untuk perubahan dengan menggunakan VR ini. Apalagi kesuksesannya? Karena pastinya dalam setiap program kami melakukan monitoring dan evaluasi serta pengukuran dampak, maka kami juga mengharapkan bahwa Bapak Ibu akan mengalami peningkatan secara keterampilan dalam membuat media pembelajaran berbasis VR. Jadi Bapak Ibu nanti harus juga membuat sendiri dan mencobanya sendiri kepada misalnya kepada para murid Bapak Ibu gitu. Jadi bukan hanya sekedar bisa terus sendiri saja, tapi harus diaplikasikan. Karena pengalaman kami ketika melakukan diseminasi, yang ditanyakan biasanya adalah Bapak sendiri udah pernah mengaplikasikan belum ke kelas Bapak Ibu gitu. Nah, untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, lebih baik kita coba dulu ke kelas masing-masing. Dan juga kita berharap siswa Bapak Ibu, karena tadi tujuannya adalah kepada siswa ujungnya, kami juga berharap nantinya ada peningkatan hasil belajar pada topik materi mapel yang menggunakan media pembelajaran VR. Jadi Bapak Ibu nanti juga akan buat pre-post test
kita akan membuktikan benar nggak sih ketika menggunakan media pembelajaran VR itu nambah keterampilan nilainya siswa tuh naik, benar nggak sih gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu poin dari success indicator program ini. Lanjut Kak A. Oke, jadi ini adalah strategi implementasi dari VR Bootcamp atau VR Ambassador ini. Pertama, dari calon VR Ambassador ini nanti akan mendapatkan pelatihan melalui Lentera Edu, jadi sistemnya swapacu, kami hanya memberikan rentang waktu, misalnya kelasnya durasinya 2 minggu, ya 2 minggu kita ketemu lagi untuk live coaching, jadi sistemnya seperti itu. Lalu setelah seluruh prosesnya sudah dijalani, Bapak Ibu harus memberikan diseminasi kepada VR Pioneer atau peserta diseminasinya, serta setelah itu tentu saja VR Pioneer dan Bapak Ibu akan mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Tentu saja pada saat Bapak Ibu mengimplementasikan, kita akan bekerja sama juga dengan pemerintah pusat dari kementerian juga dan dari pemerintah daerah, karena pastinya kalau Bapak Ibu mau mengadakan diseminasi butuh misalnya izin dari dinas pendidikan setempat misalnya seperti itu akan kami fasilitasi, kami buatkan surat resmi supaya menjadi surat pengantar bagi Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini akan menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu ya. Oke, ini ada pertanyaan, peserta VR Pioneer apakah dipilihkan? Tidak, Bapak Ibu silakan mencari sendiri, mau teman yang terdekat, mau guru-guru di sekolahnya, silahkan ya. Oke, sebelum saya jawab lagi pertanyaan, saya akan menjelaskan rute dan timeline program dari program VR ini. Nanti Bapak Ibu ini akan menjadi bahan permenungan bagi Bapak Ibu. Saya secara waktu ya Bapak Ibu, sekali lagi secara waktu, apakah waktu dan komitmen apakah saya bisa atau tidak, karena sekali lagi kalau masalah skill, keterampilan, pengetahuan kita akan belajar bersama. Oke, penyeleksian sudah berlangsung dari bulan November sampai Januari, lalu kita perpanjang nih sampai belum diperpanjang sampai 30 Januari, sempat diperpanjang 1 minggu. Nah, untuk mendapatkan akhirnya 128. Dari 500 yang lain biasanya kendalanya apa Mbak? Kok nggak kepilih? Biasanya mereka tidak membaca bahwa harus ada punya laptop lah. Rata-rata mereka handphonenya mungkin masih yang Nokia yang zaman dulu, belum yang smartphone dan sebagainya. Lalu setelah itu akan ada pelatihan melalui Lentera Edu maupun melalui live coaching secara sinkronus dan asinkronus itu pada bulan Februari sampai Maret 2021. Setelah itu implementasi diseminasi itu cukup panjang 3 bulan, yaitu mulai dari bulan pertengahan Maret sebenarnya, Maret, April, Mei dan Juni, agak panjang karena kami sangat sadar itu berbentrokan juga dengan puasa dan Idul Fitri. Jadi kami memberikan waktu yang lebih leluasa kepada Bapak Ibu. Next. Iya. Oke, agak sedikit lama sinyalnya. Ya, ini adalah timeline. Silakan Bapak Ibu lihat kembali timelinenya mulai dari kemarin kick off. Itu tanggal 21 Januari, lalu hari ini onboarding session tanggal 30 Januari, dan nanti Bapak Ibu setelah onboarding session ini Bapak Ibu kami masih berikan waktu untuk berpikir lagi komitmen saya bagaimana, apakah nanti saya bisa dengan komitmen tersebut sampai bulan Juni gitu ya, karena ada serangkaian harus ngerjain course juga, harus live coaching juga. Nah, silakan ini nanti dilihat apakah bisa, kami masih memberikan kesempatan kalau Bapak Ibu masih mau, kayaknya saya nggak dulu deh Mbak, ini waktunya terlalu panjang atau terlalu padat bagi saya. Oke, nggak apa-apa, karena nanti kelas pertamanya yaitu introduction course, di mana Bapak Ibu akan berkenalan dengan apa itu VR lebih dalam. Lalu juga kami akan memberikan pengantar juga seperti design thinking, bagaimana cara mempersiapkan misalnya skenario pada VR, itu akan ada di course pertama. Course pertama lamanya adalah 2 minggu dan akan dibuka pada 5 Februari.
selama 2 minggu. Lalu setelah itu akan ada live coachingnya. Jadi live coaching itu ngapain? Live coaching ini bentuknya kita ketemu muka, lalu kami akan menanyakan, oke, selama mengerjakan di course pertama ada pertanyaan nggak? Atau ada hal yang kesulitan nggak? Gitu. Semua course kami nih ya, ada course 1, course 2, course 3 bentuknya adalah swapacu atau mandiri secara virtual. Kalau Bapak Ibu pernah mengerjakan course-course atau pelatihan online, bukan tatap muka langsung ya, bukan screen time, tetapi Bapak Ibu boleh menyisihkan waktu, misalnya 1 jam satu hari, 30 menit satu hari, atau 15 menit bahkan satu hari untuk nantinya dapat menyelesaikan course tersebut. Swapacu ya, atau self-paced. Jadi waktunya kami menyesuaikan dengan availability Bapak Ibu. Kecuali pada saat live coaching, namanya juga live coaching ya, screen time. Jadi memang kita harus bertemu secara virtual. Namun kalau course, swapacu gitu. Jadi jangan khawatir, waduh Mbak ini pertemuannya banyak banget, saya nggak ada waktunya nih buat course. Kita menyesuaikan waktu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan pada waktu-waktu yang Bapak Ibu kehendaki. Asal sesuai due date ya, Bapak Ibu sesuai waktunya. Kalau deadline-nya ini minggu kedua Februari, ya berarti nanti tanggal 19 harus semuanya sudah selesai menyelesaikan course. Kita belajar bertanggung jawab terhadap pilihan yang sudah kita ambil. Oke, lalu course kedua, apakah ada yang tatap muka virtual, Pak? Ya, tatap muka virtual. Jadi kita tidak bertemu karena ini pesertanya dari seluruh Indonesia. Nanti kita ada yang sinkronus pada saat live coaching. Jadi harus dibedakan course dan live coaching. Live coaching secara sinkronus, tapi kalau course secara asinkronus. Pada course kedua, Bapak Ibu akan langsung praktek dengan teman-teman Milea itu di interactive teaching aids gitu ya. Itu mencoba membuat VR itu sendiri gitu. Lalu ada course guru belajar guru efektif, ini sebagai supaya nantinya Bapak Ibu menjadi well-rounded VR ambassador, bisa merefleksi diri juga, apakah media pembelajaran saya tuh beneran diterima nggak sih dengan para murid saya. Nah itu semuanya. Oke, terus ada live coachingnya juga, lalu nanti ada webinar praktik fasilitasi. Jadi kami juga membekali mungkin beberapa Bapak Ibu yang udah jago menjadi trainer, ya bisa belajar bersama lagi. Namun ada juga ini para peserta yang benar-benar newbie atau baru, jadi butuh dibekali dengan caranya fasilitasi itu gimana sih, caranya diseminasi itu seperti apa sih gitu. Lalu ada kegiatan co-fasilitasi juga. Co-fasilitasi artinya Bapak Ibu bisa meminta kami dari tim Lentera Edu atau dari tim Milea Lab untuk mendampingi Bapak Ibu mendeseminasikan gitu ya. Jadi kan ada yang baru pertama kali banget nih mengadakan deseminasi, Mbak saya mau didampingi dong, boleh, kita berikan kesempatan nih di akhir Maret dan awal April gitu. Lalu setelah itu kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk deseminasi mandiri. Mbak, apakah ini tiap minggu kami harus deseminasi? Waktunya terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mengatur jadwalnya, Bapak Ibu sendiri yang mencari guru-guru yang kira-kira mau gitu dideseminasikan gitu. Bisa teman sendiri, teman satu sekolah, dan sebagainya. Oke, ada juga ya perlu belajar coachingnya. Nah, betul juga Pak, karena beberapa input teman-teman VR Ambassador ini, Mbak, saya kalau trainingin bisa, cuma kalau nge-coachingin, waduh Mbak, saya kadang nggak sabar, gimana ya caranya? Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama. Lalu setelah itu biasanya habis deseminasi mandiri, VR Ambassador akan juga bersamaan mereka akan membuat VR-nya dan mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Dan terakhir pada tanggal kira-kira 25 Juni itu kita akan kulminasi. Deseminasi lintas tingkatan boleh banget, tingkatan level sangat amat diperbolehkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau deseminasi itu waktunya Bapak Ibu yang atur, tidak harus ini biru semua tiap minggu, tidak Bapak Ibu ya. Oke, target peserta yang dideseminasi berapa Bu Nita? Tadi saya sudah katakan minimum 50.
mau sehari 10, Bu, saya minggu ini cuma dapat 10, nggak apa-apa. Minggu ini saya cuma dapat 5, nggak apa-apa. Asal minggu depan lagi terus-terus dibekali sampai 50. Itu adalah minimum nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan atau diinaugurasi menjadi VR Ambassador. Jadi saat ini Bapak Ibu masih calon VR Ambassador. Nanti inaugurasinya adalah pada Juni tanggal 25. Sering nih banyak yang tanya, Mbak, kayaknya saya nggak yakin deh dapat 50 peserta. Nah, dicoba dulu. Banyak sekali peserta-peserta pelatihan kami yang tadinya kayaknya saya nggak mungkin deh Mbak 50. Akhirnya malah berujung ada yang 700, bahkan ada yang destinasi ke 1.000 orang gitu. Jadi biasanya malah jadi ketagihan untuk destinasi. Tujuan dari destinasi ini tidak ada lain selain untuk menyebarkan keilmuan yang sangat baik ini. Lebih banyak, lebih baik. Bukan untuk ngejar target sama sekali ya Bapak Ibu. Tidak ada value of money yang atau tidak ada bayaran tertentu gitu. Tetapi ini benar-benar untuk menyebarkan kebaikan dari keilmuan ini. Begitu. Oke, next sepertinya sudah slide-nya Pak Andes ya. Oke, silakan Pak Andes. Terima kasih Mbak Yonita. Baik Bapak Ibu, guru peserta VR Ambassador, slide-nya dikembalikan ke saya. Jadi setelah tadi mendengar penjelasan dari Mbak Yonita, nah sekarang giliran saya nih memperkenalkan diri. Jadi kalau tadi kan kita sudah berkenalan dengan Lentera Edu, kemudian background-nya, visi misinya yang sangat mulia ya untuk pendidikan Indonesia. Nah, ini juga menjadi satu alasan kenapa kami dari Sinta VR dan juga Media Lab yang kalau di slide ini kita bisa lihat sama-sama bahwa perusahaan Sinta VR ini yang kebetulan saya adalah co-foundernya, kita memang sudah bergerak di teknologi virtual reality ini atau immersive media. Sekarang dibilangnya banyaknya immersive media itu sejak 2016, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan dari segala macam vertical industry yang memang sudah menggunakan teknologi virtual reality dalam setiap unit-unit bisnisnya mereka. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat tuh ya, ada perusahaan telekomunikasi, ada oil and gas, ada property, ada market research company, ada di situ ada insurance company, ada F&B dan sebagainya. So teknologi ini pengaplikasiannya sangat luas. Makanya tahun 2019 kemarin ada laporan dari Hire, itu adalah sebuah market research di bidang HR, bahwa kebutuhan untuk skill engineer di bidang virtual reality dan augmented reality tahun 2019 itu tumbuh sekitar 1.400%. Bapak Ibu bisa cek ada website namanya Hire, mereka melakukan research itu gitu. Pertumbuhan demand 1.400% itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat tinggi gitu ya. Sekarang biasanya kan kalau naik 100%, 200%, tapi ini 1.400% gitu. So di sini kita bisa melihat ya dan mengasumsikan bahwa teknologi ini memang dibutuhkan karena dia bisa nyebar kemana-mana gitu. Dan inilah yang nanti anak-anak didik kita juga mereka akan berkecimpung, salah satunya pasti di dalam teknologi. Oke, jadi kami dari 2016 sudah berpengalaman untuk menyelesaikan 100 lebih project di 10 negara, tidak hanya di Indonesia gitu ya. Selanjutnya mungkin bisa slide. Mungkin previous slide. Pak, ini yang selanjutnya, Pak. Oh, ini yang selanjutnya, oke. Mungkin setelahnya lagi coba. Oke. So,
dari banyaknya pengalaman kami berkecimpung di dunia VR, kemudian kami melihat bahwa pengaplikasian teknologi virtual reality ini yang paling penyerapannya termasuk tinggi itu adalah di dunia pendidikan. Nah, sebenarnya ini nyambung dengan problem yang dialami tahun kemarin ya, ketika COVID-19 pandemi itu menyerang semua negara di dunia ini. Tidak ada yang nggak diserang gitu. Nah, hal ini juga berefek pada sektor pendidikan. Nah, hal yang paling berefek atau efek yang salah satu yang paling besar adalah isu tentang learning loss. Gitu. Learning loss ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat ya, itu kalau misalnya Bapak Ibu cari artikel tentang learning loss di Indonesia itu banyak banget yang orang yang membicarakan itu karena COVID-19. Tapi learning loss ini sendiri tidak hanya terjadi di Indonesia, di US, di let's say di UK, di Singapura, di China, di Jepang, semuanya di Vietnam gitu ya, semuanya come up dengan mereka sangat concern dengan isu learning loss karena COVID-19 ini. Kenapa? Karena sekarang juga kan hampir semuanya kita melakukan pembelajaran melalui daring gitu ya, pembelajaran jarak jauh PJJ gitu. Nah, dari PJJ ini di mana kita harus dipaksa untuk beradaptasi dengan metode yang sama sekali berbeda dari yang tatap muka sama PJJ gitu. Nah, disinilah bibit-bibit learning loss itu muncul. Kalau misalkan Bapak Ibu melihat di grafik gitu ya, semoga kelihatan tulisannya. Ini saya ambil dari penelitian dari McKinsey. Jadi ini adalah isu learning loss yang terjadi di US, di Amerika Serikat sana gitu. Jadi di US pun bahkan mereka concern dengan isu ini. Nah, kalau bisa dilihat di situ ada grafik ya, ada grafik garis 1, 2, 3 yang atas, yang tengah sama yang bawah. Gitu. Nah, yang bawah itu adalah skenario learning loss di mana no instruction happen gitu untuk pembelajaran jarak jauh. Di mana sebenarnya ini kita sering menemukan Bapak Ibu. Ini kita sering menemukan ketika saya berdiskusi dengan anak-anak murid, berdiskusi dengan guru-guru, banyak sekali yang mempraktekkan. Oke, yuk sekarang kita belajar, misalkan belajar apa? Belajar matematik. Yuk kita belajar matematik yuk. Baca buku ini halaman sekian, kemudian kerjain tugas ini, bla 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 bla, kumpulin di di Google Classroom atau kumpulin tugas kalian ya. Nanti kita nilai. Nah, no instruction ini instruksi yang tidak jelas ini itu yang kalau di model ini yang membuat beberapa faktor learning loss itu mencuat sedemikian tinggi, sehingga kalau misalkan semakin lama kita menghadapi situasi seperti ini gitu ya, tatap muka itu semakin lama gitu, bahkan kalau tatap muka kita harus switching, itu potensi learning loss-nya semakin besar kalau misalkan tidak ada instruksi yang jelas gitu. Kemudian kalaupun kita ada instruksi tapi low quality remote learning, itu juga ada di grafik yang tengah, di mana learning loss itu will be happen juga gitu, walaupun levelnya tidak terlalu tinggi gitu ya, tidak setinggi yang di bawah. Nah, ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia Bapak Ibu, ini semua terjadi di semua negara di dunia gitu. Nah, kita semua berlomba-lomba nih, semua para pendidik di dunia berlomba-lomba gimana sih cara yang paling efektif, cara yang paling efisien gitu ya untuk menangani atau melakukan mitigasi dari isu learning loss ini. Oke, mungkin next. Nah, di sini saya menampilkan ada 3 gitu ya. Jadi yang satu nih yang paling kiri itu di Vietnam, kemudian yang tengah itu di China, kemudian yang di sebelah kanan itu di Jepang. Jadi untuk mengantisipasi isu ini atau melakukan mitigasi gitu ya, negara-negara ini yang memang melakukan
inovasi hal-hal yang memang sangat dibutuhkan gitu dan perlu adaptasi yang cepat. Nah, dari sekian banyak negara-negara yang saya baca mitigasinya mereka, rata-rata mereka memasukkan innovation di dalam pembelajaran daring ataupun post pandemi, di mana setelah pandemi ini terjadi, setelah pandemi ini bisa kita lewati dengan bagus gitu ya, post pandemi itu seperti apa gitu. Jadi innovation dalam hal mengajar ini akan terus dibutuhkan walaupun pandemi ini sudah bisa dikendalikan gitu. Karena memang seperti itu gitu jalannya nanti. Nah, let's say di Vietnam nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri bahwa di Vietnam mereka juga menggunakan virtual reality and augmented reality, virtual reality untuk pembelajaran di STEM gitu, untuk guru-gurunya. Nah, kemudian bahkan di China pun sendiri mereka mengeluarkan handbook of facilitating flexible learning gitu ya, during educational disruption. Nah, di handbook itu ada banyak sekali metode, dan metode salah satunya itu adalah virtual reality gitu, menggunakan virtual reality dalam pengajaran untuk self learning gitu ya, individual learning, atau bisa pakai split learning tapi online gitu. Nah, ini juga dimasukkan ke dalam handbook of facilitating flexible learning. Kemudian di Jepang juga mereka sudah, kalau di Jepang memang sudah dari dulu mereka sudah mulai menggabungkan teknologi VR untuk mengajar ya, untuk pengajaran di sekolah-sekolahnya mereka. Nah, dari sekian banyak, kemarin juga aku baca di Argentina juga mereka mulai menerapkan teknologi VR untuk mitigasi learning loss ini gitu. Okay, next. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita bukan hanya gimana sih kita bisa membuat VR untuk pembelajaran, tapi sebenarnya tujuan paling utamanya adalah bagaimana sih kita sebagai ambasador ini menggunakan teknologi VR untuk menjawab persoalan pendidikan yang akan kita hadapi nanti. Sekarang aja learning loss sudah kelihatan banget gitu. Nanti post pandemi seperti apa? Nah, salah satu solusi atau metode ya yang digunakan dan kita bisa merefer dari negara lain adalah dengan menggunakan virtual reality ini. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian belajar membuat konten virtual reality untuk pendidikan, terus bagaimana cara menguji cobakannya di kelas dengan menggunakan Media Lab ya, tanpa harus modding. Jadi jangan khawatir, kita nggak akan belajar modding yang pusing-pusing gitu, semuanya tinggal drag and drop, sesimpel kita main games gitu ya. Terus kita juga tidak perlu menambah infrastruktur yang mahal, semua aset tersedia di situ. Bahkan kita akan terus dengan Lentel Edu melakukan pembimbingan selama program ini berlangsung. Oke, mungkin bisa next slide. Ya, mungkin ini video yang tadi ya kita bisa lihat sama-sama. Mungkin kita bisa next aja. Nah, apa yang kita lakukan di Media Lab sebenarnya sudah kita lakukan sejak 2019 kemarin. Jadi sejak 2019 kita sudah melakukan roadshow, baik itu offline atau online, dengan melatih guru-guru di 34 provinsi. So far kita sudah melatih sekitar 2.500 guru Pioneer VR, dari level yang basic sampai level yang advance gitu. Dan penggunaan Media Lab ini, virtual reality ini sudah digunakan oleh sekitar 16.000 murid hingga saat ini di 23 provinsi. Next. Ya, ini mungkin sebatas informasi tambahan bahwa yang kita fokuskan adalah teknologi virtual reality. Kenapa? Karena teknologi VR ini kalau untuk pembelajaran, teknologi ini bisa membuat skenario apapun, sehingga pembelajaran kita akan lebih, pembelajaran anak-anak nanti akan lebih banyak dan bervariasi dan juga lebih interaktif, lebih imersif, di mana anak itu tidak hanya melihat
secara visual, tapi mereka menggunakan daya interaksinya mereka nanti di dalam dunia virtual itu. Jadi bisa bayangkan kalau misalkan kita ngajarin anak-anak pakai video animasi gitu kan, itu kan video animasi mereka nonton gitu kan, tapi bayangin kalau misalkan anak-anak itu bisa masuk ke dalam video itu, seolah-olah mereka ada di sana sebagai point of view orang pertama gitu. Mereka ada di video itu, mereka bisa berinteraksi, ngambil barangnya, mereka bisa jalan-jalan di situ lewat point of view orang pertama. Nah, itu yang menjadikan kenapa virtual reality ini begitu kuat, begitu powerful untuk dunia pendidikan dan juga training. Next. Nah, ini mungkin gambaran cara kerja otak kita kalau pakai VR gitu ya. Jadi virtual reality itu ya memang satu teknologi yang bisa istilahnya menipu otak kita yang dunia virtual itu jadi seolah-olah nyata. Jadi natural interaction yang kita dapatkan di dunia nyata itu bisa kita simulasikan di dunia virtual sehingga otak kita merasa ini beneran. Jadi ini seolah-olah nyata. Jadi ketika belajar pun ini beneran nih, saya bisa ngebedah kepala atau saya bisa ngebedah kata atau ngebedah mesin dan sebagainya. Next, mungkin. Ya, ini sebenarnya sejarah tentang VR. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari sini bahwa VR ini juga bukan teknologi yang baru-baru banget. Jadi sudah ada dari tahun 60-an bahkan. Kemudian baru bisa diaplikasikan di dunia pendidikan secara masif itu baru di tahun 2019 kemarin, 2018 kemarin. Nah, ini mungkin yang nanti akan kita pelajari, ini akan saya percepat aja pembahasannya, bahwa kita akan belajar bagaimana VR ini sangat berbeda dengan apa yang kita tahu sekarang gitu ya. Lewat flat screen, lewat layar laptop, layar handphone, atau layar bioskop gitu ya, itu kan flat screen gitu ya. Nah, lewat flat screen ini bedanya apa sih dengan screen yang ada di virtual reality, sistemnya seperti apa? Nah, nanti kita akan belajar hal-hal ini. Next. Ini juga yang akan kita belajar bahwa kita akan belajar bagaimana cara kita membuat satu simulasi virtual yang memperhatikan field of view. Ini lebih teknis, nanti mungkin dalam kelas nanti kita akan bahas. Next. Nah, ini juga yang kita akan pelajari bagaimana nanti Bapak Ibu belajar mengatur, menempatkan objek-objek di dalam simulasi virtual reality. Jadi tidak hanya menggabungkan VR dalam pembelajaran, tapi teknisnya kayak penempatan objek, sejauh apa kita bisa menempatkan, terus standar penempatannya seperti apa, itu kita akan belajar. Dan ini saya yakin akan bisa meningkatkan skill Bapak Ibu sekalian di dalam dunia virtual reality gitu. Dan saya juga yakin bahwa ketika kita semua tahu metode ini untuk membuat VR, itu bisa saya bilang ini adalah standar-standar internasional yang akan kita pelajari. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bertemu dengan guru-guru dari luar negeri yang juga melakukan hal yang sama, ini semuanya standarnya yang sudah kita buat itu sudah standar internasional yang mengikuti metode-metode ini. Next. Nah, ini juga yang akan kita pelajari tentang 3 dimensinya seperti apa, bagaimana cara pengaturannya dan sebagainya. Next. Nah, ini mungkin sudah diinformasikan juga bahwa persiapan perangkat yang wajib kita punya adalah PC atau laptop dan smartphone. Nah, PC atau laptopnya ini sebenarnya tidak perlu yang PC gaming yang mahal-mahal. Kalau dulu ya tahun 2016 perlunya yang mahal, tapi kalau sekarang enggak, karena kita pakai VR yang kita kombinasikan dengan cloud-based services. Jadi kita hanya perlu laptop yang RAM-nya minimal 2 GB sudah bisa jalan, prosesor mulai dari i3, i5, i7 atau yang setara dengan itu,
Yang penting OS-nya Windows, itu 64 bit dan ruang penyimpanannya aja. Tidak perlu laptop yang punya external graphic card karena kita bisa pakai internal graphic card. Jadi bisa dibilang ya kita nggak perlu laptop yang puluhan juta lah harganya. Nah kemudian smartphone yang at least Android gitu ya, minimal laptop gitu. Kemudian ruang penyimpanannya 500 MB, sensornya gyroscope dan accelerometer untuk mode VR. Kalaupun tidak mempunyai gyroscope atau accelerometer, nanti kita bisa pakai yang mode non VR. Oke, next. Nah ini nanti yang juga kita akan gunakan yaitu VR cardboard, kacamata VR untuk menjalankan nilai viewer di handphone dengan mode VR. Ini adalah recommendation alat kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa mulai melihat, mulai mencari gitu ya kacamata VR ini. Harganya murah-murah Bu, nggak sampai 500.000 lah. Ada yang 50.000, ada yang 60.000, ada yang 100.000, ada yang 300.000. So it depends on the materialsnya sendiri. Bahkan ada yang 25.000 gitu kan. Range-nya yang penting ini harus diperhatikan 90 sampai 120 degree. Kemudian ukuran handphonenya 3,5 atau 4 ya, 4 sampai 6 inch. Kemudian kalaupun mau pakai joystick atau controller Bluetooth gitu, itu juga bisa. Yang penting bisa dijalankan via smartphone. Next. Nah ini juga yang akan kita pelajari selain hal teknis tadi. Jadi kita akan juga mempelajari tentang identifikasi kesiapan. Jadi tidak hanya kita membuat VR, tapi bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi secara pedagogi, secara teknis, secara kurikulum kesiapan sekolah atau kelas kita atau anak-anak didik kita yang nanti belajar menggunakan virtual reality. Next. Nah ini dia identifikasi atau self identification. Dari mulai identifikasi pedagogi nanti kami akan memberikan ini kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengidentifikasi dari murid gitu ya. Di sini ada poin-poin, ada 10 poin self identification yang harus Bapak Ibu checklist menggunakan self identification. Kemudian nanti dari skor itu kita akan masuk ke skor yang mana nih, pengenalan, penggunaan atau pengembangan. Karena dari 3 area ini yang akan menentukan gimana VR ini digunakan gitu, dengan metode apa VR ini mau saya gunakan. Oke, next. Teknis juga sama, ini lebih ke teknisnya seperti apakah sekolahnya punya operator ID atau tidak, sekolahnya punya lebih 3 guru yang mempunyai akses terhadap komputer PC atau tidak, dan sebagainya. Ini semua self identification. Kemudian yang ketiga, next slide. Yang ketiga adalah identifikasi kurikulum. Nah, di mana ini lebih ke kurikulumnya ya di sekolah kita atau di kelas kita. Jadi bagaimana sefleksibel apa sih kita bisa melakukan penelitian tindakan kelas, terus kemudian menggabungkan metode baru dalam RPP kita kayak gitu. Next. Nah, nanti semuanya itu akan mengarah ke dalam matriks segitiga ini atau radar matriks ini, di mana area pengenalan, atau area pengembangan. Next. Nah, setelah kita mengetahui radar kita ada di mana, radar identification kita ada di mana, barulah kita masuk ke dalam metode gitu. Jadi nanti dari hasil self identification yang Bapak Ibu kumpulkan nanti, dari segi pedagogi, teknis, dan kurikulum itu lebih berat kemana, metode-metode inilah yang nanti harus inline dengan hasil self identification tadi gitu. Misalkan pedagogi teknis gitu. Kalau pedagogi teknisnya kuat, sementara kurikulumnya nggak gitu kuat, jadi ada yang namanya PT area gitu ya. Nah, sehingga metode yang efektif digunakan bagi area ini adalah VR co-creation group gitu. Dan ini bisa dilakukan di kelas, bisa dilakukan secara daring atau assessment with VR gitu. Kalau
Kalau yang area PK itu self virtual model, jadi lebih ke individual. Itu kuatnya di daring gitu ya, kalau self virtual model atau virtual group flex model. Nah, jadi metode-metode ini akan kita pelajari dan caranya seperti apa. Nah, ini juga yang akan kita belajar sama-sama. Next. Nah, ini yang sekarang banyak dilakukan secara daring ya, metode virtual reality untuk belajar daring, yaitu self virtual model dan virtual group flex model. Atau kalau untuk tingkat yang lebih rendah ya, jenjang SD atau PAUD itu harus didampingi oleh family room, oleh keluarganya. Nah, self virtual model sebenarnya mirip dengan flip learning gitu, tapi ini menggunakan virtual reality dan waktu-waktu stimulannya itu nanti ditentukan. Nah, kemudian kalau virtual group flex model ini bisa dilakukan secara kelompok. Ini paling bisa digunakan oleh guru-guru atau tenaga pendidik yang melakukan aktivitas guru kunjung sebenarnya. Aktivitas guru kunjung yang guru datang ke tempat-tempat siswa gitu ya. Kemudian mereka belajar secara berkelompok, kelompok kecil tentunya, dengan tetap menggunakan protokol. Nah, ini bisa menggunakan metode virtual group flex model. Jadi ada dua yang nanti kita pelajari secara untuk pelajaran daring. Tapi kalau misalkan selama 6 bulan ini, 6 bulan ke depan proses ini kita sudah menemukan banyak sekolah yang sudah mulai tatap muka, nah itu kita bisa eksplor lagi tuh metode-metode yang lainnya gitu. Nah, makanya kita juga sama-sama berharap bahwa tatap muka itu bisa dilakukan secepat-cepatnya gitu ya. Semoga kurva pandemi ini menurun sehingga kita bisa mengeksplorasi lebih banyak lagi metode-metode belajar dengan menggunakan VR. Oke, mungkin penjelasan saya cukup sampai sini dan saya mungkin menjawab beberapa pertanyaan ya yang ada di kolom chat. Oke, ada pertanyaan dari Bu Dana Puspita. Kalau saya mau ganti lensa VR saya yang bagusnya yang seperti apa ya? Kalau mau pakai mau ganti hardware VR-nya itu tadi sih sebenarnya. Jadi harga sih nggak menentukan dia bagus atau tidak. Bahkan ada yang harganya 150.000 tapi ternyata hasilnya jelek. Jadi yang paling yang paling penting untuk kita perhatikan tadi FOV-nya, field of view-nya. Kemudian dia muatnya untuk ini yang berapa inch. Nah, field of view ini penting. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu gitu ya, Bu Nana nanti melihat di platform e-commerce gitu ya, let's say Tokopedia, Shopee segala macam, search tentang VR, Google Cardboard gitu. Nah, nanti dibaca tuh deskripsinya FOV-nya berapa, bener nggak 110. Kalau perlu tanya chat sama yang jual gitu, ini FOV-nya berapa, FOV-nya 110 nggak, atau at least 90 derajat gitu. Karena ada beberapa alat VR yang harganya cukup tinggi, ternyata FOV-nya cuma 53 derajat, jadi kelihatannya jadi kotak gitu. Jadi FOV yang paling penting nanti bisa ditanyakan. Kalau belum punya kacamata VR harus beli dulu ya. Kami menganjurkan sih iya, untuk para calon ambassador kami menganjurkan beli. Bapak Ibu bisa pilih mau yang mana, asalkan tadi FOV-nya 90 sampai 110 derajat. Harganya, range-nya mulai dari kalau nggak salah ada yang harganya 30 ribuan sampai yang range-nya ada 300 ribuan. So depends, silakan pilih sesuai dengan kemampuan dan juga mungkin selera masing-masing gitu ya. Jadi ya memang kita sih rekomend beli gitu alat VR-nya. Dan harganya nggak sampai jutaan kok Bapak Ibu. Ada yang puluhan ribu juga. Bagusnya sudah ada jenis VR yang direkomendasikan. Kalau rekomendasikan itu Google Cardboard VR, kemudian Bobo VR Z4 juga kita rekomend itu. Yang tidak rekomend itu VR box yang warna putih. Itu kalau Bapak Ibu sudah punya itu mendingan diganti aja karena FOV-nya nggak sampai 90 derajat mereka. FOV-nya mungkin sekitar 60-an gitu. Jadi kotak itu nanti penglihatan di
bolehkah diaplikasikan di perguruan tinggi, misal untuk mata kuliah kimia dasar atau jenjang SMP dan SMA. Kalau untuk di perguruan tinggi, mungkin bisa untuk stimulan awal. Tapi perguruan tinggi ini mereka biasanya metodenya udah beda ya, metode pengajarannya dan juga KPI achievement-nya juga sudah beda. Jadi yang banyak terjadi bahkan kalau kita refer di negara lain, universitas atau politeknik, let's say katakanlah D3 gitu atau university, mereka biasanya memakai alat virtual reality yang lebih advance gitu. Jadi programming di situ karena interaksinya harus lebih harus lebih kompleks lagi. Jadi pelibatan dirinya itu harus lebih kompleks lagi. Bahkan ada yang multiplayer gitu. Misalkan kalau jenjang K12 SD, SMP, SMA, SMK itu masih bisa kita menggunakan metode VR yang pakai handphone ini nih, yang Milia Lab dan Bandara Ibu lakukan yang kita lakukan bersama. Untuk VR terbaik spesifikasinya seperti apa dan apakah tersedia, tadi aku udah jawab ya. Nanti yang penting FOV-nya. Kalau perlu chat sama yang jualan, ini FOV-nya benar apa enggak. Aku nggak rekomen VR box deh pokoknya. Yang VR box yang warna putih itu, aku nggak rekomen itu karena FOV-nya sempit sekali. Belinya di mana? Di mana-mana banyak yang jual, Opet, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Penerapan VR secara daring, of course bisa karena kita 2020 kemarin sebenarnya kita membuat beberapa kompetisi namanya kompetisi 1000 guru pionir VR yang semuanya kita lakukan secara online. Jadi uji coba pun dilakukan secara online, gitu, secara daring ke murid-murid yang diuji coba. Dan hasilnya alhamdulillah puji Tuhan memuaskan gitu. Jadi ada beberapa siswa yang memang mengalami kenaikan gitu ya, kenaikan achievement secara akademik di mereka. Kemudian mungkin untuk pertanyaannya Pak Abi Talib, untuk penampilan slide spesifikasi alat VR-nya nanti bisa di-download di websitenya Lentera Edu, Pak. Ya. Ya, gimana? Silakan Mas Andes melanjutkan Q&A-nya melalui chat dan bagi iya nih banyak nih luar biasa banyak ya, pada kritis-kritis semua. Iya. Dan tadi saya juga bacain pada semangat-semangat. Wah, makasih banget nih Bapak dan Ibu calon VR Ambassador. Silakan jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa dituliskan di kolom chat. Nanti bisa dijawab langsung oleh Pak Andes dan Ibu Wanita. Iya, tadi kayaknya ada pertanyaan dari Pak Kisno ya. Iya. Batasan implementasi VR, apakah hanya berlaku di mapel science atau history, mapel seperti accounting bagaimana? Nah, ini kayaknya direct message ya. Pak Jukun saya cari nggak ada. Iya. Oke. Jadi kalau untuk pembelajaran sebenarnya virtual reality ini bisa dipakai untuk semua semua subjek pembelajaran gitu ya. Nah, yang utama sebenarnya apa sih yang bisa pakai VR? Apa yang perlu pakai VR? Apa yang tidak perlu pakai VR gitu. Nah, yang perlu pakai VR itu adalah subjek-subjek ya atau materi-materi yang kita mau buat secara skenario. Jadi ada ceritanya, ada proses storytellingnya, step by stepnya di situ. Skenario based inquiry learning di mana kita bisa kasih masalah problem gitu ya. Jadi murid seolah-olah ada di satu dunia virtual, di situ ada masalah yang mereka harus pecahkan. Inquiry learning, kemudian stimulan untuk diskusi atau FGD. Terus kemudian praktikum gitu ya, kayak bedah kepala apa segala macam. Terus kemudian kalau untuk sejarah ya bisa kita kirim ke masa lalu gitu ya, time travel ke masa lalu di dunia VR.
kemudian mereka menikmati story yang ada di situ, terus kemudian mereka nanti disuruh untuk menjelaskan kembali. Terus juga banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di VR yang kekuatannya itu ke arah skenario based learning atau problem based learning, inquiry learning gitu, by experiment learning gitu. Kalau misalkan untuk accounting misalkan ya, kalau untuk accounting mungkin tidak melakukan pencatatan pembukuan di VR gitu, ngapain juga kita belajar pembukuan di VR gitu kan, karena pakai software yang lain pun ya udah bisa gitu. Tapi misalkan kalau kita mau membuat satu skenario based learning, di mana misalkan kita bisa membuat itu seolah-olah ada di bank gitu ya, atau ada di satu perusahaan, di mana terus tiba-tiba kita seolah di situ kita sebagai accountant, terus kemudian ada teman kita karyawan apa gitu purchasing datang terus nanyain tentang persoalan yang dia hadapi gitu. Ini kayaknya kok gue ngecek harganya ini kalau gue ngecek harganya ini beda ya dengan yang ada di sistem akuntan, di sistem yang orang accounting bikin. Kenapa ya kok ada selisih di sini ya, padahal pembelian kita minggu kemarin gitu. Nah itu kan sebenarnya adalah satu problem gitu ya, seolah-olah kita ada di kantor, muridnya ada di kantor, terus tiba-tiba cuk datang tuh orang purchasing, atau terus kemudian dia seolah-olah jalan di kantor itu terus ke ruangan manajernya atau ke ruangan bosnya gitu kan, terus kemudian bosnya bilang, kok bulan kemarin laporannya ada selisih ya, kira-kira selisih di mana ya. Nah skenario ini yang sebenarnya bisa kita rangkai di dalam pembelajaran berbasis VR gitu. Jadi murid seolah-olah ada di dalam satu kejadian nyata, padahal virtual gitu, satu kejadian nyata, dan mereka menjadi terlibat di dalam skenario itu. Misalkan kayak gitu ya, atau misalkan matematik biasanya banyak anak-anak kita yang sulit gitu ya, bahkan kita sendiri pun kadang-kadang merasa sulit untuk mereplikasikan problem matematik itu ke dalam kalimat matematik. Jadi misalkan kalau kita belajar tentang diferensial atau turunan gitu ya, gimana sih turunan kedua ini bisa menghasilkan perhitungan yang optimal untuk satu problem gitu. Bahkan dulu SMA aja kita belajar tentang turunan kedua itu kita belajar tentang hitung kandang ayam gitu kan, Pak Budi punya kandang ayam pagarnya sekian meter, panjangnya lebarnya sekian meter, terus dia punya pagar sekian jumlahnya, terus gimana supaya optimal, mesti pakai turunan yang kedua. Tapi sebenarnya kalau kita nggak ngebayangin secara real, secara imajinatif gitu, kita bakal kesulitan bikin kalimat matematiknya gitu. Jadi gimana ya bikin kalimat matematik? Ngitung sih bisa ngitung gitu ya, kalau kita tinggal di bukunya kita pakai cara cepat gitu ya kita bisa ngitung gitu ya, ada cara cepatnya nih ya udah cepat. Tapi sebenarnya esensi dari menjawab persoalan itu tuh seperti apa? Nah itu yang kita kadang-kadang kesulitan. Jadi hal-hal seperti ini yang nanti akan kita pelajari. Mas Andes, ini ada pertanyaan. Apakah memungkinkan untuk disampaikan kembali rekomendasi VR cardboard-nya yang seperti apa dan speknya minimal berapa? Jadi aku akan bantu tuliskan di chat supaya teman-teman kandidat VR Ambassador punya record-nya. Oke. Sebentar ya, saya mungkin akan share screen. Oke. Udah kelihatan belum? Iya, sudah. Ya. Nah, ini salah satu yang aku rekomen, namanya Bobo VR. Jadi Bobo VR ini Bapak Ibu bisa cek, harganya bervariasi ya, ada yang 200.000, ada yang 300.000. Bobo VR ini juga generasinya macam-macam, ada yang Z4, Z5, Z3 gitu kan. Tapi kenapa aku rekomen ini? Karena field of view-nya dia
dia itu udah hampir 110 derajat, jadi 105 derajat lah. Dan mereka punya alat ini punya pengatur lensa atau pengatur fokus gitu ya, sama pengatur FOV. Jadi kita bisa, kalau kita burem, kita bisa ngatur lensanya, terus kita bisa gedein atau kecilin FOV-nya. Terus kemudian di sini ada internal headset atau internal headphones gitu. Jadi nanti di dalamnya ini ada jack gitu ya untuk colok ke handphone. Terus kemudian ada internal suaranya langsung dari situ. Gitu. Ini salah satunya. Kalau misalkan yang kedua itu ini sih gitu, Google Cardboard VR. Google Cardboard VR ini wah mahal itu. Iya Pak, nggak apa-apa. Ini nanti yang rekomendasiku berikutnya ini yang Google Cardboard VR. Ini harganya 35 ribuan itu ada banyak di e-commerce gitu ya, dia tinggal dicari aja. Kenapa aku rekomend ini? Karena lensanya ini adalah lensa yang memang secara standar itu sudah distandarkan oleh Google gitu. Jadi karena standarnya sudah dari Google, jadi field of view-nya itu juga sudah 105 sampai 110 derajat, paling minimal 90 derajat. Jadi nanti nggak kotak gitu Bapak Ibu. Dan harganya silahkan dicek, itu ada yang 30.000, ada yang kalau nggak salah kemarin saya sempat lihat ada yang 15.000 deh, tapi nggak tahu masih ada apa enggak gitu. Andes, nah nanti kan teman-teman calon VR ambassador ini harus mendiseminasikan ilmuwan yang mereka dapat dari pembekalan yang kita berikan. Nah, apakah pada saat diseminasi nanti peserta diseminasinya tuh juga harus punya Google VR? Peserta diseminasinya. Kalau peserta diseminasinya sendiri sih bisa iya bisa enggak gitu. Tapi memang rekomennya adalah peserta diseminasi juga mempunyai VR-nya ya. Walaupun yang 30 ribuan sih nggak ada masalah menurutku. Tapi kalaupun memang sulit mendapatkan atau mungkin stoknya udah habis atau gimana gitu ya nggak pakai pun ya nggak apa-apa, karena kan selain pakai metode VR kita bisa pakai metode 360 atau metode non gyro. Jadi ada 3 metode yang akan kita akan kita lakukan nanti. Oke, ya baik, aku ulang ya. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman calon VR Ambassador, memang dalam hal ini direkomendasikan orang yang kita diseminasikan memang idealnya memiliki VR cardboard. Namun demikian, jika memang kondisinya tidak memungkinkan, nanti pada saat kelas-kelas pembekalan nanti akan diberikan juga cara-cara alternatif bagaimana nanti supaya tetap optimal pada saat kita mendiseminasikan VR teknologi VR ini untuk dunia pembelajaran sehingga bisa manfaatnya bisa lebih terasa oleh para penerima manfaatnya nanti. Seperti itu ya Mas Andes ya. Ya betul. Oke, Bu Gina dan Mas Andes, mungkin sekali lagi untuk menegaskan kepada teman-teman juga nih, kayak tadi terkendalanya juga ada dari Bapak Susanto, katanya dia ya kalau disuruh beli alat VR-nya saya mundur aja. Nah itu jadi bisa tanpa VR card-nya itu ya Pak Andes ya, karena memang ada pilihan teknologinya yang menggunakan HP saja, begitu ya? Iya, betul. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa memang jika Bapak dan Ibu calon VR Ambassador ini mungkin tidak memungkinkan untuk mendapatkan Google VR-nya,
program ini tetap bisa dijalankan juga dan VR tetap bisa didiseminasikan juga. Nanti akan diajarkan bagaimana cara-caranya jika memang tidak memungkinkan menggunakan Google VR pada implementasinya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah banyak sekali ya, saya excited banget nih sama teman-teman di sini melihat begitu banyak pertanyaan ya, sampai yang detail-detail ditanyain gitu. Saya ingin mengulang kembali apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa sekarang nih Bapak dan Ibu sudah semakin tercerahkan, sudah tahu programnya seperti apa, berapa lama program durasinya, apa saja yang akan dipelajari, apa saja yang dibutuhkan. Nah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa komitmen dari Bapak dan Ibu calon VR Ambassador sangat-sangat dibutuhkan dalam menjalankan program ini sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Maka dari itu, Bapak dan Ibu silakan dapat berpikir kembali, merenungkan kembali mengenai keikutsertaan Bapak dan Ibu dalam program ini, agar nanti di tengah-tengah Bapak dan Ibu ketika menghadapi kesulitan bisa, oh iya, saya kan sudah komitmen nih pada program ini gitu. Jadi saya akan terus lanjut dan mendiseminasikan program ini dari pendidikan di Indonesia seperti itu. Nah, jika Bapak dan Ibu ternyata setelah mendengarkan detail kegiatan dan programnya, aduh kayaknya saya nggak bisa karena mungkin kegiatan saya yang sudah padat atau misalnya saya ada hal lain yang lebih penting yang perlu dilakukan, juga tidak apa-apa begitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti jika kami kan sudah buatkan grup ya untuk para calon VR Ambassador ini, nah nanti Bapak dan Ibu bisa pamit dari grupnya, lalu melanjutkan dengan aktivitas yang lain seperti itu. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa program ini cukup intens, membutuhkan keseriusan, dan yang utama adalah komitmen dari Bapak dan Ibu semuanya. Kami akan senang sekali, sangat-sangat senang jika keseluruhan pendaftar VR Ambassador ini semuanya bisa berkomitmen dan bisa bergabung dengan kami hingga akhir program ini ya. Inginnya seperti itu ya, Ibu Juli, Pak Andes, juga Bu Yuwanita ya. Inginnya kita seperti itu. Gitu. Jadi selagi waktunya berpikir masih ada, Bapak dan Ibu dapat merenungkan kembali mengenai komitmen serta kesungguhan untuk mengikuti program VR ini. Gina, Ya, ada yang saya mau tambah sedikit. silakan Ibu Juliana. Ya, karena ini memerlukan komitmen belajar dari kita semua, maka nanti kita akan sirkulasi komitmen belajar gitu ya, Mas Andes ya. Karena kita juga dari Milea Lab harus juga memberikan akun-akun tersendiri untuk para Bapak Ibu untuk mencoba nanti menggunakan media ajar yang memang sudah khusus disediakan oleh teman-teman Milea Lab. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk sekali lagi merefleksikan apakah memang memungkinkan atau tidak. Jika memang memungkinkan, let's do it together. Tapi menurut Bapak Ibu, jika memang seperti dari sisi waktu sulit dan tidak memungkinkan, kami juga tidak memaksa Bapak Ibu karena ini sifatnya adalah kerja bersama untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu sekalian beserta dengan guru-guru lainnya. Oh ya, Bu Juli, ada satu pertanyaan ini, mungkin pertanyaannya cukup general, dari Bapak Muhammad Alex, setelah mendiseminasikan VR, apakah harus ada tindak lanjut dari peserta kami? Seperti itu. Oke, baik. Kalau dari kami, programnya mulai dari pembekalan. Nah, setelah pembekalan Bapak Ibu, bagaimana cara misalnya menyusun pembelajaran, bagaimana caranya membuat media ajar berbasis VR, terus bagaimana peer coaching, supaya nanti Bapak Ibu ketika mendiseminasikan benar-benar seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Yonita, menjadi well-rounded virtual reality ambassadors dari A sampai Z. Nah, setelah itu Bapak Ibu mendiseminasikan dan kemudian walaupun program ini akan berakhir selama 6 bulan, Bapak Ibu masih tetap bisa terus mendiseminasikannya hingga pada saat kapanpun Bapak Ibu inginkan. Dan bukan berarti Bapak Ibu setelah 6 bulan selesai dan Bapak Ibu mau mendiseminasikan tidak dapat sertifikat lagi, tidak. Kami masih terus akan mendukung Bapak Ibu. Misalnya setelah 6 bulan, ternyata Bapak Ibu ingin tetap mendiseminasikan terus kepada teman-teman yang lainnya, hubungi kami akan bantu untuk merilis sertifikat untuk Bapak Ibu selama Bapak Ibu bisa memberikan kami validasi. Validasi itu artinya bentuknya video, foto, dan juga refleksi belajar. Kurang lebih seperti itu ya, jadi memang tetap kami menginginkan satu komitmen dan komunitas yang sifatnya sustainable.
bukan cuma Saya one shot. ingin menambahkan juga terhadap pernyataan Ibu Juli. Jadi selain nantinya didiseminasikan, peserta diseminasi tentu saja para guru sebaiknya memberikan pre dan post test kepada para siswanya supaya nanti tim Monef kami atau ada satu divisi sendiri yang tugasnya akan memonitoring dan mengevaluasi dampak dari program ini bisa mendapatkan data yang valid. Apakah benar dengan VR ini menambah kualitas hasil dari pembelajaran Bapak Ibu begitu. Jadi nanti kita akan ambil secara random sampling. Maka dari itu setiap kali pembelajaran dengan menggunakan VR ini diberikanlah pre dan post test begitu. Ya, terima kasih banyak Ibu Yonita dan Ibu Juliana atas penjelasannya. Pak Andes, apakah ada yang ingin ditambahkan? Misi kita bersama untuk mengembalikan institusi baik bagi anak-anak Indonesia khususnya gitu. Karena tidak hanya diseminasi sebenarnya, tapi tujuan utamanya adalah kenapa kita mendiseminasi supaya ya anak-anak ini atau peserta didik kita itu mereka bisa merasakan bagaimana sih reality ini bisa mengembalikan, menambah inspirasi mereka untuk belajar, apalagi di sela-sela pandemi dan post pandemi nanti gitu. Jadi ini lebih ke arah memang tidak hanya komitmen di program ini saja sebenarnya, tapi kita sebagai pendidik dan penggiat pendidikan tentunya ya komitmen kita juga sebenarnya ditujukan pada endingnya adalah untuk anak-anak para peserta didik. Itu aja sih tambahan dari saya. Jadi yuk kita berkomitmen bersama, tidak hanya untuk supaya program ini selesai dan kita dapat sertifikat, dapat license apa segala macam, dapat giveaway surprising giveaway gitu kan. Tapi juga poin utamanya adalah anak-anak peserta didik kita nih yang nanti 5 tahun ke depan di 2025 mereka akan lebih terkait lebih berinteraksi lagi dengan teknologi seperti ini gitu ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan mereka, memberikan inspirasi positif ke mereka supaya mereka bisa mengeksplorasi sendiri nantinya. Kira-kira itu yang mau aku tambahin sih Mbak Gita. Oke, terima kasih Pak Andes. Baik, Bapak dan Ibu calon VR Ambassador, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak atas perhatiannya, kesungguhannya, dan antusiasmenya yang saya lihat melalui berbagai macam pertanyaan yang ditanyakan melalui kolom chat. Saya yakin pasti masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih membelenggu atau ditanya yang masih penasaran ini dan itu. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa langsung menanyakan kepada melalui grup WhatsApp yang telah kami buat. Nanti di situ akan kami bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, karena hari ini pasti Bapak dan Ibu sudah ada kegiatan, mungkin agenda dengan keluarga di rumah ya, karena hari Sabtu, maka saya Gina Gustan mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi onboarding ini, mendapatkan pengetahuan lebih terhadap program yang akan kita jalani bersama-sama. Tidak lupa saya ingatkan kembali, Bapak dan Ibu dapat merenungkan kembali partisipasi serta komitmen yang akan diberikan terhadap program ini untuk 6 bulan ke depan demi terciptanya pendidikan Indonesia yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Juliana yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, kepada Pak Andes, terima kasih juga, dan teman-teman Milea yang sudah menyempatkan hadir pada sesi siang hari ini, dan Ibu Yuanita, terima kasih banyak sudah berbagi mengenai programnya. Tidak lupa saya ucapkan selamat berakhir pekan kepada teman-teman yang sudah hadir di virtual room siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih.